Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Bu Esti di Ngawi, Jawa Timur. Bu Esti menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya bersama suaminya, namanya Pak Ahmad. Kejadiannya sendiri itu kisaran tahun 2008 atau 2009. Dan pada malam itu, pada sore harinya, Bu Esti sama suami ceritanya lagi ada urusan dagang, ada urusan bisnis begitu ya. Keluarlah dari rumah, pesen sama anak-anaknya udah pada gede juga, pergi ke suatu rumah, ke seseorang. Dan ya bertemulah dengan rekan bisnisnya Pak Ahmad sama Bu Esti tadi. Ngobrol-ngobrol ndak terasa, enak banget rasanya. Udah gitu malah malam itu disuruh makan malam di situ udah dibelikan. Tadinya memang Bu Esti itu udah mau pulang, tapi kayak gitulah, nanti dulu ini udah tak beliin makan, ayo makan dulu ya. Tadinya tuh habis sholat maghrib udah mau pulang gitu ya. Ini kayak gitu gara-gara ternyata udah disiapin makan malam. Ya sudah, akhirnya mereka berdua pun tertahan di situ dengan terpaksa tapi menyenangkan, kata Bu Esti. Alhamdulillah lah rezeki, cuman ya basa-basi lah. Pak, nggak usah repot-repot, Pak, nggak usah. Kok begini, Pak, lah, gak enak kami, sudah nggak apa-apa. Tapi dalam hati itu seneng, alhamdulillah, terima kasih disuguhin seperti ini. Dimakanlah makanan tersebut sampai kurang, ya setelah makan, sekitar sampai jam 8 begitu ya. Ini mau pulang itu belum diperbolehkan. Yo nanti dulu ini kayak ngobrol-ngobrol dulu, nunggu nasinya turun, kata si tuan rumahnya ya. Ya Bu Esti sama Pak Ahmad pun ya wis lah kalau gitu. Ya pokoknya nanti jam 9-an lah Bu pulang Bu. Iya Pak. Tapi apa enggak kemalaman Pak, jam 9? Udah enggak apa-apa katanya. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih hampir jam 9 malam. Jam 9 malam, hampir jam 9 malam tadi mereka pun memutuskan, ya udah ini udah final nih, kita harus pulang soalnya udah malam. Pak Ahmad sendiri juga kan udah lumayan cukup sepuh ya, usia itu udah 50 tahun ke atas. Dan akhirnya pamitlah sama tuan rumah. Mereka pun melakukan atau melanjutkan perjalanan pulang. Di perjalanan pulang ya ngobrol-ngobrol Pak Ahmad sama Bu Esti, tapi lebih ngobrolnya itu sedikit sebenarnya. Bu Esti yang rumil gitu ya, yang banyak ngomong, Pak itu lewatnya mbok yo jalanan yang halus, jangan yang bolong-bolong jangan lewat jalan yang bolong-bolong seperti itu, Panda enak Pak, perutku tuh enak, katanya begitu. Iya, orang ini nggak kelihatan bolongannya. Orang bolongan yang nggak kelihatan, ya aku lihatnya bolongan yang mana, kata si Bu Esti. Ya bercanda-canda begitulah suami istri, sampai akhirnya mereka itu tiba di tepi daerah persawahan. Nah saat tiba di daerah tepi persawahan tersebut, handphonenya Bu Esti itu bunyi kelentring. Ini apa? Akhirnya diangkatkan, itu ternyata dari Nia anaknya. Loh, Nia nelfon, diangkat begitu. Ya, kenapa ya? Nah, si Mbak Nia itu ngomong, Bu, Pak, lagi di mana gitu kan? Ini lagi jalan pulang, lagi udah sampai sawah, mau masuk sawah ini, kata si itu kan. Udah sepi daerah situ ya. Ini mau masuk sawah. Pak, Bu, jangan pulang dulu katanya. Jangan pulang dulu, kata Mbak Nia. Loh, kenapa? Itu si Gono, katanya. Si Gono itu manggilnya itu Gono doang, padahal itu adalah padeknya dari pihak ibu. Itu si Gono. Kenapa si Gono, kenapa gitu? Itu ngamuk-ngamuk di rumah, katanya, nyariin ibu sama bapak. Jangan pulang dulu. Ternyata memang lagi ada keributan masalah ya waris dan sebagainya gitu ya. Nah ini si Gono anak pertamanya biasa punya tabiat yang memang nggak terlalu bagus. Kehidupannya itu berantakan lah, keluarga pun ya akhirnya kehilangan keluarga, pemasukan pun nggak tahu dari mana, yang diandelin itu ya itu dari bagi waris. Sampai akhirnya ada satu rumah gitu ya, rumah waris itu. Si Gono itu udah bilang ini dijual aja, tapi ibunya Mbak Nia atau Bu Esti itu, nantilah jangan dijual ke orang, biar nanti tak bayarin
tak bayarin aja, cuman ya uangnya nanti. Nah begitu mungkin bikin kesel si Gono tadi. Malam itu datang ke rumah itu mau nagih dan kondisinya itu dalam kondisi mabok, bawa parang begitu kan. Hal itu kan berbahaya. Nah ini anak-anaknya juga udah pada kabur dari rumah. Loh kalian sendiri gimana? Kami udah kabur bu, cuman ya memang si Gono itu nggak ngincer kami, nyariinnya tuh ibu sama bapak. Katanya gara-gara bapak nih ibu jadi seperti itu. Loh kok bapak dibawa-bawa? Nah itu akhirnya apa sih, Pak Ahmad pun berhenti kan. Kenapa? Wis pokoknya jangan pulang dulu ya bu ya. Ibu sekarang di mana? Ya itu tadi di pinggir sawah, mau masuk sawah. Ya udah tunggu di situ aja, pokoknya jangan pulang atau kemana lah gitu. Pulangnya nanti tak kabarin, kata si Mbak Nia. Ya wis ya udah. Tapi kalian ndak apa-apa kan? Enggak, kami ndak apa-apa, kami udah ngungsi bu. Itu udah. Itu si Gononya juga lagi ditanganin sama warga gitu. Nah akhirnya sudah kan. Ini Bu Esti sama si Pak Ahmad berhenti di sana di pinggir sawah, mau memasuki sawah, daerah yang sudah sepi. Nah di dekat mereka itu ada sebuah saung untuk istirahat. Akhirnya ya mereka ya masak di pinggir jalan begitu dua-dua, dikiranya tuh orang lagi selingkuh, lagi ngumpet atau gimana kan. Jadi Pak, kita di situ aja sih Pak yuk, katanya. Ya, akhirnya dipinggirin. Si Pak Ahmadnya pun nanya lagi, kenapa bu tadi bu, ada apa bu? Si Gono gitu kan, Gono begini. Oh begitu kan, itu orang nggak berubah dari dulu intinya ya. Nah ngomongin masalah hal tersebut sampai akhirnya Bu Esti sama Pak Ahmad itu menyadari ada kehadiran seseorang dari sebelah kiri mereka saat menghadap ke depan ya. Berarti dari arah sawah. Ini jalan seseorang sendirian, warnanya tuh hitam semua karena gelap. Yang sepertinya kalau dilihat dari bentuk badannya, orang tersebut itu udah tua, udah agak membungkuk, seorang laki-laki, dan dia itu memakai caping atau topi petani. Pak, itu siapa? Tanya Bu Esti kan. Orang bu, sambil ngerokok, ada baraknya, itu orang bu, baru pulang mungkin dari sawah. Mereka nggak takut ya Pak ya, malam-malam begini ya, mereka udah nggak takut sama setan bu. Bukan setan Pak, tapi ular, katanya. Iya juga ya, kata si Pak Ahmadnya. Iya juga, tak kirain takut setan. Enggak, bukan itu Pak, maksudnya itu kan banyak ular di sawah. Ini juga hati-hati Pak, kakinya jangan di bawah, kata si Bu Estinya. Iya, akhirnya mereka pun sama-sama duduk bersila di di saung tersebut ya, motor ditaruh di depannya. Nah, sosok yang tadi berjalan, seorang kakek-kakek tersebut, itu jalan mendekati mereka dan saat berhenti saat di depan saung, kakek tersebut berhenti dan kayak sempet nengok ke arah mereka berdua, cuman ya nggak kelihatan mukanya karena gelap-gelapan. Terus apa? Si kakek tersebut jalan lagi, kemudian belok mendekat ke arah saung sana, tapi lumayan cukup berjarak ya, sekitar 5 atau 6 meter lah ke situ, di luar saung. Dia pun berbelok ke situ. Pak, kok belok ke sini Pak, mau ngapain Pak? Ya nggak tahu. Dan si kakek itu cuman berdiri aja. Nah, merasa ada orang lain di sana, nggak cuman mereka berdua. Akhirnya Bu Esti sama Pak Ahmad kan mengurangi obrolannya. Mereka pun jadi diem-dieman, kalaupun ngobrol itu cuman kayak bisik-bisik begitu, nggak teriak-teriak, nggak kenceng-kenceng banget gitu ya. Nengok ke sana masih ada si kakek tersebut, nengok ke sana lagi masih ada lagi. Terus apa? HP itu bunyi lagi, kontang-konteng, Nia gitu kan. Ya Nia, kenapa ya? Itu si Gono, manggilnya Gono doang, harusnya Pade gitu tetap ya. Itu si Gono, ya kenapa? Gono udah diamanin sama warga Pak Bu, tapi ya begitu katanya. Bilangnya, ya aku nggak ngamuk lagi. Dilepasin, ngamuk lagi bu. Terus kata si Bu Esti, terus gimana? Ini bapak sama ibu udah boleh pulang atau belum? Jangan Pak Bu, sebentar lagi, kata si mbaknya. Kalian itu di mana sih? Oh aku lagi di rumahnya si ibu ini. Terus adikmu? Ya adik juga sama Bu, semuanya di sini aman, katanya begitu. Aman, tenang aja. Ya wis lah, syukurlah.
Ya wis, tak tungguin ya, nanti kabarin lagi. Kalau misal kondisi udah tenang, bapak sama ibu juga udah mulai ngantuk, udah mulai capek. Iya bu, udah selesai. Nah, balik lagi dari tadi rame begitu ya, ngomong keras-keras. Ini tiba-tiba hening dan si kakek tersebut terlihat mendekat ke arah mereka dan bener jalan ke sini mendekati saung tersebut pelan-pelan sampai jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 1 meter dari saung. Masih gelap, cuman kalau ada cahaya itu dari cahaya layarnya si Bu Esti, layar HP-nya pun dimatiin, gelap lagi. Cuman dari bara rokok yang dipegang oleh si kakek tersebut. Si kakek itu pun nanya, "Ndak usah takut," kata si kakek. Enjih pak, gitu kan, enjih pak, ndak usah takut, ndak apa-apa. Di sini ya ndak apa-apa, sama aja. Pulang ke rumahnya nanti aja, jangan sekarang," kata si kakek. "Oh enjih pak, ya," pikirnya Bu Esti. Oh mungkin kakek tadi mendengar pembicaraan kali, soalnya handphonenya kan di loudspeaker ya. Oh mungkin mendengar pembicaraan masalah itu tadi. Nggak usah takut, dah kalian tunggu di sini aja sampai anak kalian nelpon lagi. Itu sebenarnya Bu Esti udah tahu masalah itu, tapi dalam hati ya cuman anji pak, matur nuwun pak. Loh bapaknya ini mau kemana ya pak ya, ditanya sama Bu Esti. "Bapak ini mau kemana malam-malam? Tak kirain tadi dari sawah terus mau pulang." "Ya saya memang dari sawah dan saya mau pulang, tapi saya masih nunggu jemputan," kata si kakek itu. "Oh nunggu jemputan ya pak ya?" "Iya," dijawab ramah gitu ya. Pokoknya setiap pertanyaan yang nggak penting, "Oh nunggu jemputan ya pak," padahal udah tahu ya. Tapi tetap dijawab, "Iya nunggu jemputan." "Ya wis ndak apa-apa. Untung ada temannya, ada kalian berdua di sini." Iya pak, tak temenin pak. Tapi nuwun sewu kalau misal ini saya ditelepon sama anak, terus bapaknya jemputannya belum datang, ya kami pulang duluan, ndak apa-apa ya." "Oh ndak apa-apa. Orang saya itu biasa nunggu di sini itu sampai tengah malam kok," katanya begitu kan. Dan memang bener aja. Itu kan tadi pulang dari sana itu sekitar jam 9. Kemungkinan saat berada di saung tersebut itu sekitar setengah 10. Ngobrol-ngobrol sejenak hampir jam 10 malam lah. Bu Esti pun nungguin terus sama Pak Ahmad di sana, kok Nia nggak nelpon. Ya ini gimana ceritanya? Diteleponin dong sama Bu Esti, nggak diangkat. "Pak, Nia kok nggak ngangkat telepon ya pak ya?" "Ya mungkin lagi itu kali bu, lagi ngobrol atau lagi apalah," katanya begitu kan. Ya sudah, si bapak itu tadi ngomong, "Kalian kalau misal mau pulang aja, ndak apa-apa. Di rumah udah ndak apa-apa, di rumah itu udah baik-baik aja." Nah di situ Bu Esti, si bapak ini sok tahu gitu kan. Orang dia nggak kemana-mana di sini, orang aku masih nunggu Nia nelfon, nyuruh pulang, nanti dibacok sama si Gono, repot gitu pikirnya Bu Esti. Tapi cuman dalam hati doang. Ya dijawab, enji pak, sebentar lagi pak, ini masih nunggu kabar dari anak," katanya. "Anakmu itu wis turu," katanya. "Anakmu itu udah tidur, jadi dia nggak bakalan nelpon sampai pagi." Nah situ kan, loh bapak kok tahu seperti itu? "Yo tahu," kata si bapak. "Yo tahu, saya tahu." Di situ Bu Esti pun, alah ini orang ngedabrus gitu ya. Ini orang nggak bisa dipercaya. Ya udah namanya juga orang tua gitu, biasanya banyak omong. Ya mulai males ngeladenin si kakek-kakek tersebut yang ngobrol sama si Pak Ahmad ya. Pak Ahmad dari tadi tuh diem aja. Dan akhirnya apa? Pak Ahmad itu bisikin, "Udah diem, udah usah ngomong apa-apa lagi," katanya begitu. "Emang kenapa pak?" "Sudah diem aja," kata si Pak Ahmad. "Udah tungguin Nia nelpon, kamu diem, udah nggak usah ngobrol, nggak usah apa, udah diem aja," kata. "Oh iya pak." Akhirnya si Bu Esti pun diem di sana. Ya bosen gitu ya, diem nggak ngapa-ngapain. Si kakek itu juga berdiri di situ doang. Rokok itu udah hampir 1 jam kok nggak habis-habis, pikirnya Bu Esti. Dia nggak ngebakar lagi atau apa, tapi masih seruput, bus keluar asapnya gitu ya, masih kayak gitu terus. Ini
aneh juga si kakek ini sampai akhirnya ditungguin di situ ya lama banget. Sudah Papa kita pulang aja, Papa kita pulang aja. Pulang aja sana, kata si kakek gitu. Itu langsung dijawab, pulang aja sana, jangan kemalaman di sini, kata si kakek. Udah, anakmu itu udah tidur dan di rumah itu udah baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Sana pulang, sana pulang. Gimana Pak? Nanya sama Pak Ahmad kan. Nanti deh sebentar lagi, kata Pak Ahmad. Nanti aja Pak, sebentar lagi Pak, sebentar lagi. Oh iya, nggak apa-apa, kata si kakek tersebut masih berdiri di situ. Nah, dari ini sebelah kiri kan ke arah sawah, sebelah kanan itu ke arah kampung. Dari arah kampung, Pak Ahmad itu melihat, nggak tahu itu mobil, nggak tahu itu apa, tapi ada kotak besar, sebesar truk katanya segitu, sebesar truk. Cuman lampunya nggak terang, nggak kayak lampu mobil kayak gitu kan, mobil truk itu kan ya kalau dari kejauhan kelihatan, oh itu truk gitu. Ini tuh lampunya kok ngiyip-ngiyip, itu apa ya, pikirnya si Pak Ahmad. Bu, itu apa ya Bu ya? Mana Pak? Itu di sana tuh. Akhirnya si Bu Esti pun agak bergeser supaya biar kelihatan lagi, karena dari jarak pandangnya tuh beda. Bu Esti ketutupan ada tanaman. Kalau si Pak Ahmad itu jarak pandangnya tuh lebih jauh ke situ. Itu Bu, itu Bu. Nah, si kakek tersebut pun bilang, nah itu jemputan saya sudah datang. Jemputannya Pak gitu. Emang pulangnya naik apa Pak? Saya itu naik kereta, katanya. Hah? Kereta Pak? Iya, saya itu naik kereta. Ya wis sudah, si Bu Esti pun udahlah, aku nggak mau ngajak ngomong lagi. Ya sudah Pak, hati-hati ya Pak ya. Iya, kalian juga jangan lama-lama di sini, ndak baik katanya. Pulang sana, kalau mau tidur jangan di sini, tidurnya di rumah aja. Itu anak muda tidur di salah satu rumah tetangganya. Loh, kok si kakek kayak tahu banyak begitu ya. Pak Ahmad pun dari tadi cuman begini doang, diem gitu kan, diem. Bu Esti pun akhirnya diem, dan kereta tersebut yang disebut kereta atau truk itu warnanya itu hitam semuanya, makin mendekat ke arah mereka. Makin kelihatan. Bu Esti pun, Pak, itu bukan truk Pak, katanya. Itu kereta Pak, kereta kuda, tapi nggak ada kudanya. Yang narik itu orang. Memang ada ininya ya, apa sih? Yang buat ngikat kuda itu kayunya. Tapi yang bawa itu orang, ada nggak tahu 6, nggak tahu 8 orang itu narik di depannya. Orangnya pun hitam-hitam, pada buka baju begitu ya. Lampunya pun lampu-lampu minyak seperti itu. Itu kereta sebesar kereta kuda, sebesar truk, warnanya tuh hitam semuanya. Di situ kan serem bener, kata si Pak Ahmad. Sumpah, Bu, kok serem kayak gitu Bu keretanya? Iya Pak, serem banget kayak gitu. Nah, si kakek itu pun bilang, ini kereta saya yang jemput saya tuh mau pulang. Ya udah, saya permisi dulu ya. Kereta tersebut pun berhenti di depan mereka. Jeleb. Ini orang-orang yang ada di depannya yang narik begini, ternyata mereka itu nggak utuh. Jadi di bagian atasnya memang ada caping, pakai caping semuanya. Cuman kepalanya itu ndak ada. Jadi caping tersebut itu nempel di pundak. Harus kayak ada iketannya di sini supaya nggak jatuh. Itu nutupin apa gitu pikirnya. Dikiranya kan kepalanya nunduk begini. Pikiran si Pak Ahmad atau apa sama Bu Esti mungkin berpikiran kayak gitu. Tapi ternyata, Pak, nggak ada kepalanya Pak. Oh, merunduk kali Bu itu kepalanya. Masa sih Pak merunduk kayak gitu? Wah iya Pak, udah ada kepalanya Pak, itu yang narik Pak. Itu apa Pak, itu apa? Si kakek tadi pun ke sana mendekat kereta itu pun dibuka. Ada yang ngebukain gitu, dan si kakek itu pun naik ke dalam kereta, ditutup lagi. Gak jalan-jalan, diem aja di situ. Termasuk yang narik di belakangnya itu juga ada beberapa orang, dan yang di belakang itu ngedorong. Pak, ini apa sih Pak, Bu? Itu kereta setan Bu. Amatnya langsung to the point gitu ya. Itu kereta setan Bu. Kakek-kakek itu yang tadi berdiri di sini itu bukan orang Bu, itu bukan orang. Pak, sampean itu ngomong apa sih katanya? Ya, udah nanti gak usah dibahas. Udah diem aja. Mereka diem, baru kereta itu berjalan. Dan saat kereta itu berjalan, rasanya menurut Bu Esti,
kebayang beratnya kayak apa. Soalnya apa? Saat mungkin kayak melewati bebatuan di sana, getarannya itu kerasa. Kayak ya memang truk gede yang bawa beban besar gitu ya. Saat lewat melintas itu kan kita kadang ngerasa getarannya. Itu seperti itu, padahal jalannya itu pelan. Bu Esti pun udah mulai pegangan Pak Ahmad gitu kan. Serem Pak, aku nggak mau ngeliatin. Itu cuman ada lampu-lampu di beberapa titik dan itu nggak terang banget. Dan ini kotak gede segede truk, warnanya tuh hitam. Dan akhirnya apa? Mereka pun jalan ke sana, kelentring, ada bunyi-bunyian kayak gitu sedikit. Nah, setelah kereta tersebut jalan, di situ Bu Esti itu muntah. Tiba-tiba perut itu mual, rasanya ndak enak, nggak karuan gitu ya, kayak orang mabok. Ini loh, kayak orang mabok kendaraan. Wah, kepala aku kok pusing begini Pak. Ya muntahin aja. Kalau udah muntah, nanti sembuh sendiri, kata si Pak Ahmad. Akhirnya dituntaskan begitu ya, muntah di sana. Setelah itu, Pak, itu apa ya Pak tadi ya Pak ya? Bu, itu bukan orang Bu, itu bukan orang. Loh, kok Bapak tahu itu bukan orang? Ya, Bapak ngeliatin si kakek-kakek itu saat begini, seropot gitu kan. Bapaknya itu mukanya bukan, terus apa Pak kalau bukan orang? Itu tuh muka jerangkong Bu, katanya. Jerangkong Pak? Iya, cuma kayak tengkoraknya doang, nggak ada dagingnya sama sekali. Tapi di bagian kepala doang yang ketutup, sebagian ketutup caping. Itu Bu, itu yang Bapak lihat. Makanya kamu itu dari tadi ngajakin ngobrol terus gitu kan. Udah tak bilangin stop. Ya udah Pak, kita pulang yuk Pak, Ya udah, tapi kamu gimana kondisinya sekarang? Ya udah Pak, enggak apa-apa Pak, ini kalau kena angin ini enak seger Pak. Akhirnya mereka pun pulang ke boncengan lagi begitu ya. Bu Esti pun agak mendingan, kena angin, bus, nggak tahu penyebab kenapa dia sampai muntah itu nggak ngerti. Jalan pun agak dipercepat sama Pak Ahmad. Pak, hati-hati Pak, cepet tapi yang hati-hati Pak. Bu, itu tuh hukum berlawanan Bu. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau cepet hati-hatinya tuh kurang, tapi kalau pelan hati-hatinya tuh lebih besar, kata si Pak Ahmadnya begitu. Oh begitu ya Pak, lah semumet Pak, aku nggak mau mikirin seperti itu. Udah jalan Pak. Akhirnya jalanlah mereka dan menuju ke rumah tetangganya di situ. Nanya-nanya, ini si Nia itu tinggalnya di mana sih gitu ya? Maksudnya tidurnya tuh di rumah siapa? Kebetulan masih ada beberapa warga yang melek nanya di situ. Nia pun, oh Nia tidurnya di rumahnya Pak Kurdi misalkan. Ya sudah, akhirnya didatengin sama Bu Esti sama Pak Ahmad ke sana. Ketok. Dibukalah dari keluarganya Pak Kurdi, ngebuka mau jemput Nia katanya. Dan akhirnya dibangunin Nia sama anak-anaknya si Pak Ahmad. Pulanglah mereka malam itu dan si Gono itu udah nggak kelihatan lagi. Warga pun ngomong, ya Mbak tadi Mbak kayak gitu ngamuk bikin resah aja gitu. Akhirnya diamanin sama warga. Diamanin gimana Mas? Ya dipindahin gitu, dibawa kabur sana, dibawa jauh lah, nggak tahu diapain sama warga. Akhirnya sudah masuklah Bu Nia sama Pak Ahmad ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah, karena mungkin udah capek, Bu Nia itu udah kembali fit lagi, Bu Esti itu udah kembali fit lagi ya, udah normal. Mbak Nia pun langsung lanjut tidur ke sana. Si Bu Esti meskipun udah fit, tapi yang namanya ngantuk tetap ngantuk. Akhirnya dia pun tertidur. Nah, di dalam tidurnya Bu Esti itu mimpi. Dia melihat kereta tadi, kereta yang ditumpangin sama si kakek-kakek tersebut, cuman lewatnya itu siang hari. Jadi Bu Esti ceritanya sama Pak Ahmad, sama Nia juga itu ada di situ. Nianya tuh lagi main-main di belakang. Pak Ahmad sama Bu Esti itu lagi berdiri di pinggir jalan. Siang hari, terik ya. Nah, di situ kereta kuda itu lewat. Cuman yang narik itu hanya satu orang. Pas diliatin begitu kan, ternyata itu siapa? Itu si Gono yang narik kereta tersebut. Pak, kok yang narik si Gono ya Pak ya gitu ya? Iya ya Bu ya, kok Gono narik begitu? Kasihan ya Bu ya. Pak, waduh gitu kan. Itu apa kuat ya Gono narik itu? Bu Esti pun saat lewat di depannya, "No, emang kamu nggak berat No narik kereta sebesar itu?" Itu si Mas Gononya cuman bilang,
berat sih, berat, cuman ya mau gimana lagi, itu sepertinya udah kelelahan. Dan Bu Esti itu kayak mau ngasih roti, nyuwil roti, cuman sedikit, kayak mau ngasih makan ikan gitu kan, cuman sedikit. No, ini dimakan no, kata Bu Esti ya. Nggak usah mbak, nggak usah, aku udah nggak butuh makan, kata si Mas Gono. Terus apa? Ditarik si kereta kuda tersebut ke sana lewat pelan-pelan, cuman nggak melihat di dalamnya itu ada si kakek atau nggak ngelihat. Habis itu Bu Esti itu bangun itu kayak mimpi itu masih terekam jelas di otaknya. Langsung bangunin Pak Ahmad. Pak, aku mimpi, Pak, aku mimpi. Kamu mimpi apa? Kata si Pak Ahmad. Mimpi kereta itu, Pak, gitu. Loh, gimana ceritanya mimpinya? Ya kayak gitu. Diceritakan semuanya apa yang barusan dilihat di mimpinya. Terus Pak Ahmad pun kayak nggak ada ide, nggak ada apa. Ya mungkin karena ini kali ya Bu ya. Cuman ini doang ya. Analisanya Pak Ahmad doang. Mungkin karena tadi kita habis mengalami hari yang berat, yang memaksa pikiran untuk bekerja. Kita bertemu seorang kakek-kakek aneh di sana. Terus tiba-tiba ada kereta, kereta kuda sebesar truk itu. Dan itu pemicunya karena Gono. Ya itu kayak ngumpul mungkin Bu di otaknya ibu. Ibu tuh tanpa nggak sadar masih memikirkan hal tersebut. Dan itu lepas liar menjadi sebuah mimpi yang dirangkai ulang sama pikiran kita sendiri. Di situ Bu Esti takjub. Suamiku itu kerasukan atau gimana sih? Pak, sampean kerasukan ya Pak? Ya kerasukan apa? Kok aku nggak ngerti omongan sampean Pak? Katanya begitu, kata si Bu Esti. Aku nggak ngerti omongan sampean Pak. Emang Bapak ngomong apa gitu? Ya itu tadi masalah mimpi. Coba diulangi Pak. Lah, angel katanya, susah kata si itu. Udahlah tidur katanya. Udah tidur. Itu tuh kembang tidur kata si itu. Udah, intinya singkat jelas padatnya itu. Itu cuman kembang tidur. Ayo tidur lagi. Malam itu pun mereka kembali tertidur. Bangun subuh. Belum, ya setelah itu beraktivitas seperti biasa gitu. Anak-anak itu belum bangun. Sampai akhirnya sekitar jam 6 pagi warga itu heboh. Ada seseorang, ya ada omongan-omongan gitu. Ada orang gembrangseng kayak orang ngobrol tapi agak lumayan cukup kencang. Itu ada apa? Bu Esti kan akhirnya ke depan ke teras itu buat cari informasi. Ternyata ada orang yang ngabarin. Mbak Esti, ya kenapa? Itu Mas Gono kenapa? Mas Gono meninggal Mbak, Mas Gono meninggal. Hah? Mas Gono meninggal di mana? Meninggal di musola katanya, di depan musola di situ. Tertidur dan dia itu nggak bisa dibangunin katanya. Ya waktu itu mikir, wah ini semalam itu habis diapain, orang nggak diapa-apain sama warga, banyak saksinya. Udah no, jadi warga tuh nggak ada yang mukul, nggak ada yang apa. Udah no pulang no ke rumah katanya begitu kan. Dan Gono sendiri memang nggak punya rumah, lontang-lantung. Dan akhirnya dilepas sama warga, banyak yang menyaksikan Gono itu pulang sendiri, terus memang menuju ke musola. Nah, ya nggak dipantau lagi sama warga gitu, karena udah malam kan. Ternyata paginya ditemukan kalau Gono tadi sudah meninggal di sana. Bu Esti pun, Pak, ini apa hubungannya sama mimpiku semalam Pak? Las Bapak nggak ngerti gitu ya. Pak, yang semalam itu Bapak ngomong apa sih? Bapak juga lupa katanya begitu ya. Kayak gitu, tapi intinya ada nyambungin apa yang dilihat Bu Esti di mimpi sama kejadian yang menimpa Gono ini, kayak semacam pertanda atau apapun itu. Dan ya Bu Esti nggak ngerti intinya itu apa gitu, masih bingung sampai sekarang. Barangkali ada kawan-kawan yang tahu, monggo silahkan share di komentar. Itu aja. Terima kasih banyak Bu Esti atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks, Keriam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ninggalin komentar juga terima kasih. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.